acara selanjutnya nggih niku sesi tanya jawab. Silakan kepada Bapak Ibu yang mau bertanya. Kesempatan dua penanya. Monggo. Oh iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Agus Nur Aini. Saya mau bertanya, jadi untuk batasan di mana anak itu diperlakukan sebagai sahabat itu, apakah di usia 14 tahun ataukah dia sudah balik? Kalau misalnya dia sudah balik di usia 10 tahun, apakah kita bisa memperlakukannya sebagai sahabat atau bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adik saya sebenarnya. Adik saya terakhir nomor 6 ya. Makasih pertanyaannya. Baik. Kalau menurut ini langsung saya jawab aja ya. Nanti yang lainnya kalau bertanya bisa langsung ya. Kalau sesuai dengan tahap usia perkembangan ya, tadi dibagi jadi 3 tahap, 7 tahun. Ketika anak sudah balik, apakah kita memperlakukan seperti seorang sahabat? Begitu ya pertanyaannya. Sebenarnya itu situasional gitu. Jadi tidak harus 14 tahun, oh ini udah 14 tahun gitu. Kita yang mampu menilai ya. Kadang ada anak yang pola pikirnya itu udah kayak orang tua, ya Bapak Ibu ya. Kita ada santri itu usia berapa tuh udah pola pikirnya tuh sudah kayak orang dewasa gitu. Maka ini situasinya sebenarnya kita yang mampu menilai apakah anak saya sudah waktunya saya perlakukan seperti seorang sahabat ya. Kalau pola pikirnya sudah mampu atau dia sudah usia balik, karena balik sekarang itu kadang-kala itu pola pikirnya itu terlambat Bapak Ibu. Nah ini tantangan kita yang cukup besar juga ya. Harusnya kan akil balik, akil dulu baru diikuti dengan balik itu fisik. Kalau akil itu psikisnya, pola pikirnya. Akan tetapi yang terjadi ya anak-anak sekarang itu SD gitu, yang perempuan khususnya, yang bisa kita ini kan perempuan ya, karena kelihatan kan karena menstruasi berarti dia sudah balik. Anak kelas 3 SD sekarang rata-rata itu sudah ada yang balik. Ya, anak saya itu satu kelas, kalau di kelas ada kelas lain itu yang hampir separuh mbak-mbaknya itu sudah mengalami menstruasi. Akan tetapi pola pikirnya itu sudah masih seperti pola pikir anak-anak gitu. Ini sebenarnya tantangan kita yang kita tidak boleh kemudian, karena balik itu kan batasan di mana malaikat sudah mencatat seluruh amalnya. Kalau anak sudah balik, akan tetapi dia belum memahami mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik. Nah ini berarti tanggung jawab kita sebagai orang tua itu sangat besar Bapak Ibu. Bahkan ada yang, maaf ya ini memang terjadi itu, memakai pembalut itu masih dipakaikan orang tuanya, bayangkan gitu. Jadi kita punya anak itu betul-betul harus siap ya, menjelang mereka balik itu kita harus mempersiapkan betul bahwa nak kamu calon pemimpin, nak kamu nanti masa depanmu akan seperti ini, nak tanggung jawabmu akan besar gitu. Itu sudah kita siapkan dari ketika sebelum balik itu anak-anak sudah kita persiapkan, mentalitinya sudah siap. Jadi ketika termasuk anak saya tuh resah gitu, mama aku nanti kalau balik gimana gitu. Ya kalau balik ya sudah, itu memang sudah qadarullah gitu. Yang penting kamu harus siap ketika sudah balik. Nah ini jadi batasan usia itu sebenarnya flexibility tergantung situasi ya. Kita yang mampu menilai, oh ini anak saya usia 14 tahun ini kayaknya kok belum balik, masih kayak, kalau anak saya yang laki-laki itu dia baliknya itu memasuki SMA. Jadi mulai ada perubahan itu ketika dia SMA, jadi perubahannya tuh cepet banget gitu.
tinggi gitu ya, menjulang gitu, bahkan melebihi saya. Kemudian suaranya berubah gitu. Nah ini sudah mulai kita perlakukan seperti seorang sahabat gitu. Jadi itu bukan patokan yang ini ya Bapak Ibu ya, bukan patokan yang harus itu. Ini masih 7 tahun ini, sudah masuk 7 tahun ini. Kita sendiri yang paham ya kondisi anak-anak kita, kapan dia waktunya kita perlakukan sebagai seorang sahabat itu, apakah di usia mungkin 13 tahun gitu ya, atau di usia 12 tahun itu tergantung pola pikir anak kita itu. Karena itu tadi yang saya sampaikan, ada anak yang dia itu sudah pola pikirnya udah seperti orang dewasa gitu. Tentu ini pengaruh dari orang tua sangat kuat dalam membentuk anak itu tadi. Yang penting ketika mereka usia 14 tahun itu sudah saatnya kita mulai melepas dia ya, melepaskan belenggu tawanannya ya sebagai seorang sahabat. Akan tetapi jika sebelum usia 14 tahun sekiranya pola pikirnya sudah terbentuk ya, maka kita bisa memperlakukan dia sebagai sahabat. Kuncinya adalah ya, anak-anak sudah mampu mengetahui tanggung jawab dia sebagai pribadi, dia mampu melayani dirinya secara pribadi ya, mampu melayani orang lain juga. Nah ini sudah siap untuk diperlakukan sebagai seorang sahabat. Mungkin itu mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari adik saya. Mungkin yang lain Bapak Ibu yang ya silakan. Terima kasih Us. Ini saya Yulis, mamanya Dewasa, mau menanyakan tentang mendisiplinkan atau membentuk komitmen Us. Misalkan kita bentuk komitmen, Dek hari ini nanti jamnya segini harus belajar tuh. Sebentar Mah, saya tunggu misalkan. Usia berapa Mah? Usia 8 tahun Us. Sebentar Mah. Jadi seperti itu terus akhirnya waktunya habis. Habis itu ngantuk Mah gitu. Akhirnya nggak jadi belajar kayak gitu Us. Terus kemudian juga untuk hari Sabtu Us. Kalau hari Sabtu itu bingung juga Us, kalau kan kerja terus di rumah akhirnya ya itu tadi Us, HP kayak gitu. Nggak, itu solusinya pripun nggih Us? Seperti itu. Ya, terima kasih. Makasih Mama dari Satri. Mas Fajar. Ya. Nah, ini barangkali mewakili nih yang lainnya gitu. Jadi bagaimana caranya mendisiplinkan anaknya. Termasuk saya juga masih proses mendisiplinkan gitu. Disiplin itu komitmen ya, komitmen yang kita bentuk ya. Yang pertama dipahamkan dulu, ini anak tugasnya ngapain sih gitu. Tugas apa yang harus mereka lakukan? Deh hari ini tugasmu misalnya pulang sekolah nanti ngapain? Kegiatannya apa? Paling bagus ditulis Mah. Dicatat jadi anak udah paham hariannya apa sih gitu. Orang tua tinggal kontrol aja, ini sudah atau belum? Ini sudah atau belum? Kok belum? Nanti ya gitu. Masih pengen ini. Oke, Mama kasih waktu 10 menit lagi. Atau kita negosiasi. Adek butuh waktu berapa menit gitu. Ini untuk apa? Jadi orang tua tidak asal langsung, ayo ini waktunya ini gitu. Walaupun kadang shortcut ya Pak. Orang tua kadang kan pengennya cepat gitu ya. Ayo ini waktunya ini. Tapi kita bangun dulu pola komunikasi. Butuh waktu berapa lama gitu. Kalau waktu kita tinggal ini aja, mengingatkan, tadi gimana janjinya? Itu bisa, kalau tidak dilaksanakan, kita bisa memberikan konsekuensi, masih berlaku ini konsekuensi gitu. Misalnya kalau biasanya sehari dia main gadgetnya 1 jam atau setengah 30 menit. Oke, karena hari ini adek nggak sesuai dengan komitmen, maka besok Mama kurangin ya jatah HP-nya gitu. Maka anak akan berpikir ketika dia melanggar itu tadi, kita kurangin apa yang membuat dia itu kenikmatannya kita kurangin gitu. Jadi bertahap ya Bapak Ibu, jangan langsung kasih hukuman gitu.
disetrap sejam gitu. Itu zaman dulu itu, guru-guru zaman dulu kan gitu. Jadi pertama bertahap, kita kurangin dulu yang membuat dia itu kenikmatannya kita kurangi. Yang biasanya dia punya jatah 30 menit kita kurangin gitu. Supaya dia memikirkan kembali bahwa oh kalau saya begini nanti besok, kalau besok udah habis bagaimana jatahnya, ya besoknya kita ambil. Oh berarti hari ini ada yang nggak komitmen, berarti ini jatah 2 hari lagi mama kurangin gitu. Nanti dia akan mikir gitu bahwa wah kalau begini terus aku nggak bisa main HP dong gitu. Jadi bertahap ya Ma. Ini walaupun ya Ma, ini kadang-kala itu tidak terus kemudian terjadi gitu kan. Kadang tidak sesuai dengan kenyataan, itu tidak sesuai dengan harapannya. Ya sudah, kita bikin perjanjian baru itu. Karena kadang-kala orang tua juga ini ya memiliki kesibukan yang tidak semua detail itu harus dikawal gitu kan. Yang penting kita sudah ada komitmen ya untuk menanamkan kedisiplinan tadi ya. Yang pertama kita buat aturan mainnya dulu ya, hari ini kegiatannya apa, ini sudah belum? Oh belum, berarti kapan gitu. Kok masih main, kok masih nonton gitu, ini mau dilakukan kapan? Nanti habis maghrib, bener ya habis maghrib ya gitu. Tapi kita harus mengawal, habis maghrib kita harus standby untuk menagih janjinya tadi gitu. Jangan kadang-kala kita ya udah habis maghrib, tapi habis maghrib kita sendiri lupa mengingatkan gitu. Ya akhirnya ya sudah lah bablas gitu kan. Ya, maka kita harus selain mengawal itu tadi ya, komitmen anak, orang tua harus siap ya. Kita juga harus siap mendampingi gitu. Nanti kalau ternyata belum dilakukan, oke, kita buat komitmen. Kalau hari ini belum murojaah, kalau hari ini belum mengerjakan apa tugasnya, berarti besok jatah nontonnya dikurangin 30 menit misalnya itu. Nah ini untuk memberikan warning itu tadi ya. Jadi masih berlaku yang namanya punishment. Tapi kalau misalnya hari ini sudah semua dilakukan, nih cetan semua ini, mama hari ini aku sudah, tugasku sudah selesai semuanya, kita kasih reward gitu. Jadi harus imbang antara punishment ya, konsekuensi dengan reward itu harus imbang gitu. Jadi jangan oh ya bagus itu, udah gitu aja, udah gitu. Ya kita harus kasih, masya Allah hebat kamu nak, udah ini mama tambah uang sakunya misalnya ya, atau kita berikan apa yang dia suka gitu. Yaudah nanti kita ini ya makan di luar, biasanya kan anak-anak suka ya kalau kita ajak pergi. Tapi itu nggak berlaku bagi anak saya, Bapak-Ibu. Anak saya itu kalau tajak belanja itu susahnya bukan main. Saya ajak main gitu, ayo dek main yuk, nggak ada gitu. Itu nggak mau gitu, diajak pergi, nggak aku di rumah aja. Ya sudah. Mungkin itu ya Mbak ya, bisa menjawab tadi ya. Mudah-mudahan ya itu tadi kita diberikan kekuatan oleh Allah ya untuk menanamkan rasa disiplin ya. Di samping anak kita harus mendampingi gitu. Jadi kita jangan anaknya saja dituntut untuk komitmen, sementara orang tuanya santai gitu atau lupa gitu. Tapi harus dikawal, harus mendampingi ya sampai akhir ya, sampai selesai gitu. Baik, ada lagi? Oh masya Allah, ini ada 2 penanya lagi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita, saya mama dari Mas Izan dan Mbak Jihan. Saya ingin bertanya untuk membagikan tips karena saya menjadi ibu yang melakukan role model sebagai ibu dan ayah karena anak-anak ini jauh dari ayahnya Mungkin tipsnya apa dan dampak negatif dan positifnya untuk anak-anak ini apa? Ayahnya jauh di kota lain. Iya, ada di kota lain Mas. Biasanya pulangnya setiap apa? Karena di luar negeri jadi 6 bulan sekali baru 6 bulan sekali pulang. Iya, baru ya. Cukup. Oh, itu aja. Baik. Kasih. Boleh langsung disambung sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilia, wali santri dari Lila, kelas Ar-Rahman. Saya mau menanyakan bagaimana sikap terbaik kita untuk menyikapi anak yang mudah menyerah. Misalnya melakukan suatu aktivitas yang dia belum bisa,
terus gampang menyerah gitu. Kemudian untuk melatih skill sosialnya itu misalnya sudah sekolah bersama teman-temannya, misalnya dia itu mudah supaya tidak mudah marah, mudah tersinggung, misalnya dijahilin atau kena fisik itu gimana ya, terus melatih skill sosialnya dan menyikapi anak yang mudah menyerah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini pertanyaan berbobot semua ini. Baik, yang pertama ya, bagaimana situasinya jika tidak ideal begitu ya? Karena idealnya itu kan Bapak Ibu kan dekat. Ketika ayahnya bekerja di tempat yang jauh ya. Yang pertama, kita manfaatkan gadget ya. Untuk apa? Mendekatkan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa secara fisik kita boleh berjauhan. Ini kita belajar dari kisah Nabi Ibrahim ya Bapak Ibu ya. Nabi Ibrahim itu meninggalkan Ibunda Hajar di tempat yang gersang, tidak ada orang, tidak ada manusia aja nggak ada gitu. Ditinggal begitu saja. Apakah Ibunda Hajar mampu bertahan? Jadi ini kita flashback ya, ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Ibunda Hajar, kemudian, wahai Ibrahim, apakah engkau akan meninggalkan kami di sini? Gitu. Jadi Nabi Ibrahim itu tidak tega, tidak sanggup untuk menoleh ke belakang, gitu. Karena kalau beliau menoleh ke belakang, pasti jiwa kemanusiaannya akan terusik. Beliau nggak akan tega, gitu. Maka yang dilakukan Nabi Ibrahim adalah diam saja. Kemudian Ibunda Hajar mengulangi pertanyaan yang kedua, wahai Ibrahim, apakah engkau akan meninggalkan kami di sini? Responnya yang kedua sama, Nabi Ibrahim tidak menjawab. Kemudian diulangi lagi sampai pertanyaan yang ketiga, wahai Ibrahim, apakah engkau akan meninggalkan kami di sini? Gitu. Dan kemudian dilanjutkan dengan, apakah Allah yang memerintahkanmu? Gitu. Kemudian jawabnya hanya, ya, Allah yang memerintahkanku. Kemudian jawaban Nabi Ibunda Hajar, oh berarti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Masya Allah, ini sebuah kisah yang jadi kalau sekarang itu ada apa enggak ya istri yang tiba-tiba seperti itu gitu, dan begitu kepasrahannya luar biasa itu. Maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Maka tenanglah hati Nabi Ibrahim ya, meninggalkan Ibunda Hajar dengan Nabi Ismail yang masih di ayunan ya, di pangkuan. Kemudian bertemu kembali ketika 7 tahun kemudian ya. Apakah zaman dulu belum ada gadget ya Bapak Ibu? Kita bayangkan, kita nggak ketemu suami 7 tahun itu tanpa gadget, tanpa komunikasi. Akan tetapi nilai-nilai akidah yang diletakkan ya, atau penanaman nilai-nilai akidah kepada Ibunda Hajar itu demikian kuat. Maka walaupun ayahnya jauh ya, maka tugas kita adalah kita sering menceritakan tentang perjuangan ayah sedang bekerja nak, ayah sedang berjuang untuk menafkahi kita. Maka kita semangat ya belajarnya ya, kakak yang semangat ya, ayah tetap sayang kok walaupun tidak ada di samping kita gitu. Yang pertama, kita menanamkan nilai-nilai bahwa ayah tetap peduli, ayah tetap sayang. Jadi kita yang bertugas untuk memberikan gambaran sosok ayah yang bertanggung jawab kepada keluarganya gitu. Jadi itu yang akan terngiang-ngiang bagi anak ya. Oh iya, ayahku kan sedang berjuang, ayahku kan hebat, ayahku kan hero gitu, ayahku kan pahlawan gitu. Yang tertanam pada jiwa anak-anak adalah ayahnya yang sedang berjuang, bukan ayah yang lalai, bukan ayah yang abai. Jadi kalau bisa secara rutin ya, ini kan pasti ada komunikasi terus kan. Nah itu insya Allah nggak masalah gitu. Jadi tetap walaupun jarak memisahkan, akan tetapi sekarang alhamdulillah sudah ada teknologi yang bisa mendekatkan gitu. Jadi manfaatkan teknologi untuk mendekatkan. Baik. Kemudian yang kedua ya, bagaimana menghadapi anak yang mudah menyerah. Nah ini memang kadangkala kita dilematis ya.
antara udah dikasih motivasi, sudah diberi ini, sudah diberi itu, tapi kok, nah ini kalau saya lihat itu memang secara umum itu anak-anak itu seperti itu. Karena apa? Mereka sering mendapatkan kemudahan yang sifatnya instan. Mereka berproses itu tidak menjadi hal yang ini ya. Jadi karena semua serba instan, makanan instan ya, apapun itu serba instan. Dampaknya adalah pengaruh terhadap anak-anak itu, mereka itu pengennya tuh cepat. Kalau mengalami kesulitan, mereka terus kemudian menyerah gitu. Nah, ini yang perlu kita latih ya, jiwanya kita supaya anak tangguh itu bagaimana, maka kita ciptakan tantangan buat dia. Nah, gimana kalau besok coba, bisa nggak kamu mengerjakan ini gitu, misalnya kita buat tantangan nih pada anak kita, coba bunda mau lihat, bisa nggak, sanggup nggak? Kadang anak itu merasa menyerah karena apa? Dia merasa tantangannya itu kurang, begini-begini saja gitu. Ya sudahlah. Jadi kalau kita kasih tantangan yang berbeda itu, nah ini membuat dia itu lebih apa ya? Berpikir itu lebih kreatif ya. Maka kita munculkan apa? Kreativitasnya. Kita munculkan apa? Imajinasinya kita bangun gitu. Dia sukanya apa? Maka itulah yang nanti, misalnya anak suka menggambar nih. Coba deh kamu buat gambar. Misalnya kita lagi membayangkan ya, misalnya anak-anak yang lagi ngaji, coba bisa nggak gitu. Maka dia akan merasa tertantang ketika yang tantangan yang kita berikan itu sesuai dengan minatnya gitu. Nah mungkin ini akan membantu ya dia untuk, di samping itu mungkin kita kasih reward ya, misalnya oh coba kalau ini udah berhasil nanti dapat hadiah apa gitu. Terus tadi yang kedua tentang apa tadi? Oh ya, untuk skill sosial ya. Nah ini yang tadi saya sampaikan ya, sekarang anak-anak itu menghadapi lingkungan sosial ya itu kurang ya. Karena apa ya, mereka lebih asik dengan dunia maya ya, misalnya main PS atau main HP, main Roblox, itu dia ketemu dengan orang-orang yang tidak di depannya gitu. Jadi saya pernah ponakan saya itu main gitu, loh kamu ngobrol sama siapa gitu, bahasanya bukan bahasa Indonesia gitu. Jadi karena mereka terbiasa ya di dunia maya ya, sehingga itu tadi dunia nyatanya jadi kurang terbangun. Maka tugas kita adalah dengan mencarikan komunitas ya. Kalau di sekolah kita sudah berusaha ya, mencarikan sekolah yang baik, mencarikan pendidikan yang baik, itu bagian dari ikhtiar kita untuk memberikan lingkungan sosial ya. Sering kita libatkan dalam kegiatan-kegiatan ya, misal kita ajak silaturahim, kemudian kita kenalkan dengan teman-teman kita gitu. Nah ini teman mama, ini namanya mama siapa gitu, ini punya usaha apa misalnya, ini punya kegiatan apa gitu. Jadi kita sering melibatkan anak-anak kita dalam kegiatan-kegiatan kita gitu, diajak arisan gitu, atau diajak kegiatan-kegiatan yang biasa kita lakukan. Nah itu memang kadang anak itu merasa nggak nyaman ya, nggak mau nanti aku sama siapa gitu, nggak apa-apa nanti kan mama temenin gitu. Jadi ini akan menambah, tapi dengan catatan ya, kalau kita melibatkan mereka jangan dibawain HP gitu. Kalau bawa HP ya percuma kan gitu, dia masih sibuk dengan dunianya. Tapi ketika kita libatkan dalam kegiatan-kegiatan kita kenalkan dengan orang lain gitu, nah itu akan membuat dia itu menambah pergaulannya gitu, menambah pertemanan ya, walaupun itu tidak satu usia. Misalnya kan teman kita punya anak, nah ini kita kenalkan dengan anaknya gitu. Saya kemarin beberapa waktu yang lalu ya, kita bersilaturahim ke Purbalingga. Di Purbalingga itu bupatinya itu usianya 28 tahun Bapak Ibu, Masya Allah ya, termasuk bupati termuda. Waktu kita ada acara silaturahim, saya sempat bertanya pada beliau, pola asuh seperti apa yang diterapkan orang tua kok bisa menghasilkan Mas Fahmi ya, namanya Pak Fahmi, kita manggilnya Mas gitu karena usianya masih muda, bisa menghasilkan
generasi seperti Mas Fahmi sekarang. Jadi beliau sebelum terpilih menjadi bupati itu sudah menjadi CEO di perusahaannya dengan total karyawan tuh ada 500 lebih ya. Jadi omsetnya sekian miliar gitu. Dan secara pengusaha dia cukup sukses. Maka ketika melangkah ke dunia politik ya alhamdulillah. Padahal saingannya itu sangat berat gitu. Nah, yang beliau sampaikan yaitu tadi, dia sering dilibatkan oleh orang tua dalam kegiatan-kegiatan. Nah, ini melatih apa? Social skill ya. Dia bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan komunitas-komunitas yang lebih luas. Ya mungkin itu ya. Semoga bisa menjawab ya karena ini waktunya juga sudah mendekati maghrib ya. Cukup ya Bapak Ibu, mudah-mudahan rasa penasaran panjenengan yang belum sempat bertanya bisa kita sambung di kesempatan yang akan datang ya, karena parent school ini kan rutin setiap